والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Hadirin hadirat sekalian rahimahullah, marilah kita senantiasa seperti biasa kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kenikmatan, nasihat, nikmat iman, hidayah hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri majelis ini yang mudah-mudahan majelis penuh barokah, sehingga kita mendapatkan keberkahannya, dan mudah-mudahan kita dengan masalah tadi kita membaca maulid bersama-sama, mudah-mudahan kita tambah mahabbahnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakatun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu bi sahbihi yang kita berbahagia wa kita bersyukur wa syukur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadits tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abi Abdurrahman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, buniyal Islamu ala khamsin, bahwasanya berdirinya Islam bisa didirikan itu atas perkara 5. Jadi Islam bisa berdiri dengan kokoh, Islam bisa berdiri dengan kuat, atau kita sebagai orang Islam bisa dikatakan sebagai orang Islam yang sempurna ketika kita sudah menjalankan 5 perkara, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama yang menjadikan berdirinya Islam itu kita selalu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi pertama daripada perkara 5 itu tadi yang bisa menjadikan berdirinya agama Islam itu adalah kita bersyahadah. Baik di situ bersyahadah tauhid atau bersyahadah rasul, kita bersaksi bahwasanya memang benar-benar tidak ada Tuhan yang patut, yang berhak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang patut kita sembah, tidak ada yang lainnya. Maka dari itu ketika kita itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah, itu termasuk kita melakukan dosa yang paling dosa besar-besarnya, dosa besar. Karena kita jangan sampai di situ menyekutukan Allah, menduakan Allah, karena memang Allah hanya satu, hanya Allah satu yang patut kita sembah. Karena Muhammad Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah yang menyampaikan apa itu Islam, yang menyampaikan apa itu isi di dalam Islam, yang menyampaikan di situ hak dan batil, yang menyampaikan di situ halal dan haram dan lain sebagainya. Itu adalah perantara Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
adalah syahadah billah, syahadatain, dua syahadat, dua kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Setelah kita syahadat itu kita sudah dinamakan orang Islam. Makanya namanya orang Islam itu benar-benar sudah bersyahadat dan meyakini daripada isi atau arti daripada syahadat. Setelah itu, setelah kita syahadat, kita berarti sudah menjadi orang Islam. Orang yang mau menjadi orang Islam itu memang harus di situ yang namanya bersyahadat. Terus wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Sholat 5 waktu yang wajib kita lakukan itu adalah sebuah kefarduan bagi kita. Maka juga sebarang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk orang melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar setelah musyrik itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal banyak orang itu menyepelekan, dia orang Islam, dia tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu dosa. Tapi seakan orang itu ketika meninggalkan sholat itu mereka anggap itu adalah suatu dosa yang remeh, suatu dosa yang kecil. Padahal itu adalah termasuk besarnya dosa-dosa besar, meninggalkan sholat. Masih besaran meninggalkan sholat daripada dosa besarnya seperti zina, minum minuman keras. Itu lebih besar dosanya ketika kita meninggalkan sholat. Walaupun itu sama-sama dosa besar, tapi ada tingkatannya, ada tingkat-tingkatan. Maka dari itu, sebagaimana kita sibuk, sebagaimana kita sakit, jikalau memang di situ akal kita masih sehat, lakukanlah sholat 5 waktu. Jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga wa ita'iz zakat, memberi zakat, baik di situ zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat fitrah biasa kita keluarkan ketika bulan Ramadan atau di situ malam hari raya, itu adalah zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah per nyawa, per individu, baik yang baru lahir, semua kewajiban yang namanya zakat fitrah bila di malam itu orang itu mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak pandang di situ yang kecil, yang normal, apa intinya masih ada nyawanya, di situ wajib yang namanya zakat fitrah. Yang keempat wa hajjil baiti, haji kepada Baitullah, haji ke Mekah Madinah. Itu juga termasuk daripada rukun Islam yang menjadikan berdirinya Islam dengan kuat dan kokoh. Itu adalah haji ke Baitullah. Tapi di situ jika mampu daripada jalannya, jika mampu kita melaksanakan haji. Mampu daripada kita melaksanakan haji tidak hanya mampu dari segi harta, tidak hanya mampu dari segi bekal untuk berangkat ke sana, tapi di situ ada kalanya mampu dari badan kita, ada kalanya di situ mampu daripada perjalanan untuk menuju Mekah. Karena bisa jadi kita mampu harta, kita sudah daftar, tapi badan kita sudah terlalu tua atau sakit sehingga kita tidak bisa berangkat. Ataupun di situ harta kita ada, badan kita mampu untuk berangkat, tapi dalam perjalanan itu tidak aman. Dalam perjalanan yang biasa dilewati itu mungkin lagi peperangan atau ada bencana atau apapun itu sehingga tidak bisa berangkat. Nah, itu termasuk menjadi sebab tidak mampu untuk kita berangkat haji, menunaikan ibadah haji. Jadi di sini ketika kita memang benar-benar mampu dari segi apapun di sini. Yang kelima adalah shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Itu termasuk juga menjadi rukun Islam 5 yang menjadikan berdirinya Islam secara tegak dan kuat ataupun kokoh. Itu adalah perkara 5 ini. Jadi yang bisa menjadikan benar-benar Islam itu berdiri dengan
Rahul Bukhari Muslim. Qalu sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin ay faman ata bihadhil khamsi faqad tama islamuhu. Artinya barang siapa mendatangi bihadhil khamsi, melakukan inilah 5 itu tadi yang menjadi rukun Islam, maka faqad tama islamuhu, sungguh telah sempurna Islamnya orang tersebut. Kita sudah syahadat jelas kita Islam, kita sudah melakukan sholat 5 waktu, kita zakat, kita haji, kita puasa bulan Ramadan. Nah, itu ketika orang sudah melakukan 5 daripada rukunnya Islam, itu berarti orang benar-benar sudah tamat atau sempurna keislamannya. Kama annal baita yatimu bi arkanihi, kadzalikal Islam yatimu bi arkanihi wa hiya khamsun. Seperti halnya sungguhnya rumah yang kita bangun itu bisa sempurna dengan beberapa bahan-bahannya atau materialnya. Kita membangun rumah, kalau di sini ya ada namanya di situ tiangnya, ada di situ atapnya, ada di situ dindingnya, ada di situ dan lain sebagainya. Yang menjadi sempurnanya itu bisa dinamakan rumah. Yang menjadi sempurnanya rumah itu tadi bisa kuat dan kokoh itu harus dengan peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang memang di situ untuk bisa menjadikan rumah itu terbangun atau berdiri. Jadi bisa Islam juga seperti itu. Wa hiya khamsun wa hadza bina'un ma'nawiyun syubbiha bil hissi. Islam ini tadi adalah bangunan yang secara maknawi yang diserupakan dengan bangunan yang terlihat. Nah, Islam ini kan namanya kita melakukan rukun Islam yang 5 itu tadi, itu kan secara maknawi. Ibaratnya di situ rumah itu tadi contohnya, rumah itu kan memang kelihatan. Apapun yang di situ menjadi bahan-bahannya, berdirinya rumah itu tadi kan sangat kelihatan. Tapi kalau Islam ini secara maknawi saja. Bisa berdiri Islam itu tadi dengan kita melakukan rukun Islam yang 5 itu tadi. Wajib tasbih annal bina al-hisi idzan hadama wa du'akanihi lam yatimah. Dan wajah tasbih adalah keserupaannya untuk menyerupakan antara agama Islam dengan rumah di situ, bahwasanya bangunan yang di situ bangsa kelihatan seperti rumah itu tadi, jika kalau di situ idzan hadama wa du'akanihi lam yatimah, jika di situ roboh salah satu tiangnya, nah itu jadi tidak sempurna. Seperti Islam ketika salah satu daripada rukun Islam tidak dilakukan, ya sama saja di situ tidak akan runtuh, bahkan akan roboh. Misalkan kita sebagai orang Islam tapi kita nggak sholat, kita nggak puasa, jelas itu Islam kita adalah Islam yang rapuh, Islam yang bakal roboh, ambruk. Fakadzalika al-bina'ul ma'nawi wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imatuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadaraddin. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW bahwasanya as-salatu imatuddin, bahwasanya salat adalah tiang daripada agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa di situ mendirikan salat faqad aqamaddin, maka jelas mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa meninggalkan salat maka sungguh orang itu merobohkan daripada agama. Karena adalah salah satu rukun Islam seperti salat adalah termasuk bagian daripada tiang agama. Bila kita tidak mendirikan salat berarti kita merobohkan salah satu daripada tiang agama kita. Otomatis ketika salah satu tiang rumah ibaratnya di situ roboh, pasti rumahnya juga ikut roboh. Islam seperti itu. Salah satu rukunnya tidak kita lakukan, maka otomatis Islam itu akan roboh, tidak kuat. Wakadhalika yuqasu al-baqiyatu wa mimma qabla fil bina'il mu'min, dan demikian juga seperti sholat, selain sholat apapun itu yang bisa dihiaskan dengan sholat atau bangunan rumah itu tadi dalam. Jadi demikian dapat kami sampaikan sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya mohon maaf ya, saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلاد المبروك، مبروك InsyaAllah dengan berkahnya maulid ini dan berkah doa-doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan saudara kita Al-Alim Al-Alamah Profesor Doktor apa lagi? Profesor
Profesor Dr. DRA, DRT, RW, Profesor Dr. Sari, mudah-mudahan Dr. Anda Sari ya, mudah-mudahan SPDA, SPP, es krim,